Melanjutkan kisah kemarin, Xiayan membeli 1 ton pil Shangqing yang membuat penjaga apotik tersebut terkejut. Xiayan berkata, "Jual atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi ke tempat lain." "Iya Pak, tentu saja kami menjualnya, tapi kami butuh waktu 2 hari karena stok tidak terlalu banyak." Skin berpindah ke perjalanan pulang Xiayan, dan di dalam hati dia menggerutu. Siapa yang akan menyangka bahwa dalam kiamat yang akan datang, sumber daya paling penting adalah pil Shangqing yang tampak sepele ini. Karena obat ini bisa mempercepat awakening dan secara efektif menekan zombifikasi. Dan Xiayan berjanji kali ini akan melindungi adiknya dari serangan zombie yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Skin berpindah ke Xiayan yang akan melaksanakan kultivasi dan meningkatkan kekuatan api di matanya menjadi tahap kedua. Selamat Xiayan, benih api nether telah disempurnakan dengan esensi api dan ditingkatkan menjadi benih api teratai merah, ucap siluman rubah ekor 9. Sekarang Xiayan bisa merubah-rubah bentuk api, bisa berubah menjadi pedang, tongkat, ataupun dan yang lainnya. Daji memeluk Xiayan. Dia adalah beruang yang berhasil mengalahkan dewa api. Dia berkata, "Jika ada masalah, panggil saja aku. Aku sangat senang bisa keluar dari penjara neraka ini. Karena dosaku berkurang sehabis aku membantu Xiayan," ucap Daji. "Lain kali panggil aku saja Xiayan," ucap rubah ekor 9. Udah, diam kalian," ucap Xiayan. Di sisi lain penjara, "Hei bocah, sebaiknya kau tidak memanggilku, karena aku hanya akan menonton dengan dingin dan melarikan diri dari penjara." Xiayan hanya tertawa, "Hehehe, Legend Si," sambil bergegas meninggalkan penjara. "Saat itu mungkin kau yang akan memohon kepadaku." Besok adalah hari kedua terakhir sebelum kiamat. Aku harus memanfaatkan waktu dengan baik. Aku masih memiliki lebih dari 20 juta. Seharusnya cukup untuk membeli barang-barang itu. Keesokan harinya, Xiayan pergi ke tempat pelelangan perhiasan. Xiayan mencari sebuah batu yang mengandung kristal energi kemampuan dalam jumlah cukup besar. Dan Xiayan berencana untuk mendapatkan batu itu. Pelelangan pun dimulai. Batu mentah yang kau lihat sekarang memiliki potensi besar. Berdasarkan analisis peralatan kami, diperkirakan mengandung giok senilai setidaknya 5 juta, ucap MC. Pengunjung pun saling tawar-menawar. 350, 380, 500. Karena harganya sudah cukup tinggi, tidak ada yang berani menawar lagi dan memberikan selamat kepada Kakak Hao. Pria berambut kuning ini adalah Kakak Hao yang merupakan keturunan bangsawan. Tiba-tiba semua terkejut karena Xiayan masuk dan menawarkan harga 600. Semua bergumam, apa dia punya uang segitu? Xiayan didatangi panitia, "Pak, ini adalah lelang khusus anggota. Anda harus memiliki kartu hitam bank untuk berpartisipasi. Lelang bukanlah suatu buat main-main." Xiayan langsung menunjukkan, "Apakah ini kartunya?" Setelah melihat kartunya, panitia langsung mempersilahkan Xiayan untuk mengikuti pelelangan. "Anak muda ini menawar 600. Adakah tawaran yang lebih tinggi?" ucap MC. Keluarga bangsawan tadi tidak terima dan menawar 700. Xiayan langsung berteriak, 1000. "Apapun caranya aku harus mendapatkan item ini karena item ini sangat berguna nanti pada saat hari kiamat." Keluarga bangsawan dan semua terkejut. Keluarga bangsawan bertanya, "Bocah, siapa namamu?" "Namaku Xiayan." "Oke, aku akan mengingat namamu," ucap bangsawan. Setelah pelelangan yang cukup panjang, akhirnya Xiayan berhasil mendapatkan giok tersebut. Pada saat Xiayan akan pergi meninggalkan tempat pelelangan, tiba-tiba ada monster yang muncul dan akan menyerang Xiayan. Ternyata monster tersebut mengincar batu giok yang habis dibeli Xiayan. Ternyata monster tersebut muncul dari kipas giok karena kipas tersebut diletakkan terlalu dekat dengan batu yang habis dibeli Xiayan, dan ia merasakan energi di dalam batu mentah itu. Ditambah lagi dengan kiamat yang akan datang, roh jahat dalam kipas giok itu telah terbangun.
Xiayan menyerang iblis itu dengan kekuatan apinya. Xiayan mengaktifkan mata api nethernya, dan dari tangannya keluar api yang langsung menyembur ke arah iblis tersebut. Iblis yang mati tersebut meninggalkan esensi api roh dan kemudian diserap oleh Xiayan. Sial, ternyata Xiayan benar-benar seorang master. Aku harus menjadi muridnya, ucap Hao, karena telah berhasil diselamatkan oleh Xiayan. Scan berpindah di depan halaman Xiayan. Banyak paketan datang, semuanya terkejut. Wow, siapa yang beli paket sebanyak ini? Banyak yang terkejut dan juga ada yang kesal. Yang kesal itu adalah Bibi Zhang, karena dia ingin menyewa gudang tapi tidak dibolehi oleh Xiayan. Dan ada juga yang mengolok-olok Bibi Zhang karena tidak berhasil menyewa gudang tersebut. Kang paket bertanya kepada Xiayan, "Semua barang sudah dikirimkan, Pak. Apakah Anda ingin memeriksanya?" "Oh, tidak usah," ucap Xiayan. Bibi Zhang kesal. Kenapa? Dia dapat uang dari mana?" Tiba-tiba anak Bibi Zhang berlari ke arah gudang Xiayan dan secara tidak sengaja langsung kencing di sana. Bibi Zhang terkejut dan berkata, "Maaf Xiayan, ini hanya anak kecil." Tiba-tiba Xiayan langsung menarik anak kecil itu dan mendorongnya keluar. "Hei, kamu kenapa Xiayan? Ini kan anak kecil, tidak sopan begitu. Ini adalah gudangku, kenapa kamu mengencinginya?" Bibi Zhang yang kesal berencana untuk meledakkan petasan di dalam gudang Xiayan dan berencana untuk membakar gudang Xiayan. Xiayan pergi ke neraka dan membuka portal untuk memasukkan barang-barang yang habis dibelinya ke dalam neraka dan menitipkannya kepada siluman rubah ekor 9. "Ini dia barang yang aku beli di dunia, tolong disimpan." Sang beruang juga berterima kasih, "Banyak sekali di sini barangnya. Oke, aku akan kembali ke duniaku," ucap Xiayan. Kembali ke bumi, Xiayan langsung menyerap pasir yang ada di bumi dan dikirimkan ke neraka. Siluman rubah terkejut. "Hei Xiayan, apa ini?" "Ini adalah tanah dan ini bisa digunakan untuk menanam. Aku tadi beli benih. Silakan kalian tanami." Ternyata setelah kiamat, termasuk tanah, semuanya akan bermutasi. Tanah subur yang belum tercemar ini akan menjadi mustahil ditemukan setelah kiamat terjadi. Jadi makanya Xiayan mengambil beberapa tanah dan disimpan untuk nanti pada saat kiamat di neraka. Tidak ada waktu lagi, Xiayan langsung melakukan kultivasi untuk mencapai tahap ketiga. Skin berpindah ke Bibi Zhang yang akan membakar gudang Xiayan dengan petasan. Bibi Zhang dikasih anaknya sebuah cermin, tapi Bibi Zhang bertanya, "Kenapa anakku kayak ada yang aneh?" Bibi Zhang kemudian bercermin, tiba-tiba di dalam cermin tersebut muncul sebuah bayangan monster. "Hah? Monster apa ini?" Bibi Zhang ketakutan. Tiba-tiba monster itu keluar dari dalam cermin dan merasuki tubuh Bibi Zhang. Skin berpindah ke pelabuhan. Tangkapan kali ini cukup buruk karena ikan yang didapat keluar nanah dari dalam tubuhnya. Skin berpindah ke dalam gudang penyimpanan. Ada seseorang yang menanyakan lembar pengiriman barang kepada penjaganya di sana, tapi penjaga di sana kelihatan sakit. "Hai Pak Wu, apakah kamu sakit?" ucap penjaganya. Tiba-tiba ada sekelompok preman yang datang dan menanyakan, "Apakah di sini ada pil Shangqing?" "Ada, tapi ini bukan milik kalian." "Diam, aku akan membawanya pulang." "Cepat, kalian cari pil itu." Pada saat mencari pil Shangqing, ketua preman tersebut ditarik oleh Pak Wu yang sudah berubah menjadi zombie dan kemudian melukai punggung dan juga kakinya. Pasukannya tidak terima dan langsung berusaha untuk membunuh zombie tersebut, dan akhirnya zombie berhasil terbunuh. Tapi ada yang aneh dengan bosnya. Bosnya sambil kesakitan berkata, "Pindahkan obatnya dulu. Jika ada yang berani menghentikan kita, langsung saja bunuh." Xiayan datang dan berkata, "Itu semua milikku, dibeli dengan uang beneran. Kalian mau merampokku?" "Temanku, sejujurnya seluruh pelabuhan logistik ini termasuk kawasan industri terdekat ini milik bosku. Sebutkan berapa harga untuk membeli pil Shangqingmu."
Xiayan berkata, "Maaf, aku tidak menjualnya." Bos tersebut langsung bilang, "Serang, serang Xiayan sampai mati, bunuh, hajar." Tiba-tiba Xiayan menghilang dan langsung berada di atas tumpukan kardus pil sangking. Xiayan langsung membuka portal menuju neraka dan memindahkan barang-barangnya dan meledakkan gudang tersebut sampai hancur. Dar! Berpindah ke skin rumah mewah dan ada tante cantiknya. Ketua bos menjelaskan dia gagal dalam misi kali ini karena ada orang yang memiliki kekuatan super. Dia bukan orang biasa, dia monster, ucap ketua tersebut. Dengan begitu banyak barang, setelah dia menutup pintu gudang, dia menghilang. Ketika kami akhirnya berhasil membuka pintu, gudangnya benar-benar kosong, tidak ada yang tersisa, ucap bos tersebut. Jadi begitu, siapa nama orang itu, ucap pemilik rumah mewah tersebut. Dan ternyata dia adalah Big Boss. Namanya Xiayan, ucap anggota gengnya. Big Boss kaget. Tiba-tiba anak buahnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Badannya berubah menjadi ungu dan kukunya panjang-panjang.